pustaka tambahan lagi ya. Jadi ini sudah ada di Python. Silakan buka spidernya. Kita coba aja ya dari tahun lalu. Di sini saja. Saya pakai nama kita semua. Di MS Team sudah saya berikan beberapa PDF yang mungkin bisa kalian baca ya, tapi ini tidak masuk ke ujian ya. Cuma untuk yang tertarik saja kalau mau mempelajari lebih dalam mengenai turtle ini bisa dibaca di sana ya. Saya juga sudah lama tidak menggunakan si Python turtle ini ya, jadi mungkin banyak lupa. Saya ikuti saja materi yang ada di website ini ya, yang disedia, yang di linknya sudah saya berikan di chat ya. Jadi Real Python Beginner's Guide to Python Turtle. Ya. Nah, untuk mengakses ini kita bisa menggunakan Python environment, bisa menggunakan Spider ya, atau ini ada idle itu seperti Spidernya ya. Bisa juga menggunakan Jupyter Notebook ya, tapi saya akan menggunakan konsol Python yang biasa ya. Jadi kalau di kalian itu bisa diakses lewat Spider ya. Versi Pythonnya 3 ini sudah standar ya. Ini biasanya yang kita gunakan di selama kuliah ini. Nah, kode yang pertama perlu kita ketik atau kita tambahkan di source code kita sebelum mengakses turtle ini adalah perintah ini ya, import turtle ya. Mungkin 2 minggu lalu sudah dicoba oleh kalian ya ketika menggunakan Pandas ya. Kalau Pandas kan kita juga menggunakan importnya Pandas, kemudian nanti ya itu semua disimpan ya atau tersimpan dalam suatu box atau kotak. Bisa kita anggap itu sebagai kotak yang disebut modul kalau di Python gitu ya. Nah di modul itu kita bisa mengakses beberapa, ada objek ya, bisa ada kelas, ada objek, ada variabel-variabel yang lain juga. Fungsi itu juga bisa kita akses melalui, bisa kita masukkan, bisa kita encapsulate ya ke dalam suatu modul ya. Nah di sini modul turtle ini membungkus semua fungsi-fungsi yang terkait dengan turtle ini ya. Import ya. Kalau kita ketikkan seperti ini tidak ada keluarannya, berarti ini sudah aman ya. Modul lain yang mungkin sering kalian gunakan itu adalah modul math ya, matematik. Beberapa fungsi matematika yang biasa kita gunakan bisa kita import di sini ya, import math misalnya ya. Ini sedikit review. Kalau saya ketik math ini diketikkan di sini ya di Python ya. Kalau di Spider itu biasanya yang ada di konsol di sini ya, yang di sebelah kanan bawah biasanya. Misalkan saya ingin menghitung akar kuadrat ya, dari 4 misalnya 2 ya. Awalnya kan kita bisa pakai ini juga ya waktu itu ya. Ini kan juga sama. Nah di math ini tersedia banyak fungsi yang terkait dengan fungsi matematik ya, seperti arcos. Ini arcus cosinus ya, ini arcus tangan, ini ini fungsi ini ya. Kombinasi ini ya, n faktorial bagi k faktorial kali n kurang k faktorial ya, bisa dibaca di dokumentasinya ya, matdot dan sebagainya, ada banyak di sini. Dan juga ada konstanta ya, biasanya yang sering kita gunakan pi ini, konstanta yang sering kita gunakan pi 3,14 dan sebagainya ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengetikkan pi sama dengan 3,14, nggak usah ya seperti itu. Kalau kita menggunakan fungsi modul math ya. Nah, modul turtle itu juga seperti ini ya.
kira-kira fungsinya itu sama dengan modul mat ini. Jadi dia membungkus beberapa fungsi yang memiliki kesamaan biasanya ya. Sekarang kita coba S sama dengan turtle dot get screen ya. Nah, ketika saya mengetikkan turtle, S sama dengan turtle dot get screen akan tampak tampilan seperti ini ya. Ini layarnya putih, kalau di saya ini ukurannya berapa ini? Ukurannya mungkin sekitar mungkin 600 kali 800 kali ini ya, ukuran ikonnya ya. Oke, sudah terlihat ini ya. Kalau kalian misalkan mengetikkan ini, S sama dengan turtle.getScreen ya. Nah, di sini ada variabel yang namanya S ya. S ini dikembalikan atau kita hasilkan dari pemanggilan fungsi ini ya. Ini sebenarnya adalah fungsi ya. Kalau kalian ingat sintaks seperti ini kan fungsi ya. Fungsi ini tidak menggunakan argumen ya. Jadi argumen atau inputnya tidak ada. Kita bisa lihat misalkan type dari S ini apa gitu ya. Tipenya ada turtle screen ya. Kalau bisa kita lihat juga ada help kalau mau tertarik membaca help-nya ya. Nah, silakan dibaca kalau yang tertarik ya. Tapi biasanya kita jarang baca dokumentasi ya. Jadi senangnya kita kalau kita ingin membaca langsung dari dokumentasi ya. Nah, ini ada setup self width 0,5, height 0,75 ya. Size and position of the main window. As well as fraction of the screen. Berarti ada setup ya. Ada fungsi setup di sini. Set the size and position of the main window. Ya. Jadi width-nya 0,5, height-nya 0,75. Ya. Sebagai persentase dari layar kita. Ya. Berarti ini 0,75 berarti ini kayaknya 0,75 sih ya. 0, itu berarti tingginya tuh 0,75 dari layar saya, kemudian lebarnya itu sekitar 0,5 ya. Ini saya juga baru tahu setelah membaca. Berarti kita lihat lagi. Width-nya 0,5, height-nya 0,75. Berarti bisa kita panggil seperti ini. Kalau saya width-nya mau saya jadikan 0,7 misalnya. Oh, bisa berubah ya. Setnya jadi 0,7. Atau seandainya height-nya mau saya ganti jadi 0,4 misalnya. Jadi seperti ini. 0,4 tapi dia langsung ini ya. Tetap 0,5 lebarnya ya. Seperti itu. Ini saya close dulu. Kalau bisa di close dulu. Atau setup aja langsung. Kalau kita tambah setup biasa, langsung hilang ya. 0,5, 0,7, 0,7 tadi ini. Width ini lebarnya berarti ya. Oh, dia sudah destroy ya. Berarti kalau sudah di destroy, kita bikin lagi. Oke, sepertinya dia sudah hilang ya. Kalau kalian ada masalah seperti yang tadi, kita langsung diulang saja ya. Jadi terminalnya di close, kemudian dibuka lagi. Oke, langsung ya. Jadi kita ambil aja yang di default-nya ya, seperti ini. Ada get screen, jadi ada seperti tanda panah di tengah ini ya. Di tengah-tengah seperti ini. Ini tanda apa ya? Tanda seperti mata panah ini kalau ujungnya kita lihat di sini. Nah, window ini disebut dengan screen ya. Kemudian ada little black
triangular shape in the middle is called turtle ya. Meskipun bentuknya tidak seperti turtle kalau di sini ya. Nah, turtle ini biasanya akan membuat suatu grafik atau gambar di sini ya, di layar yang barusan kita buat ini tadi ya. Nah, sekarang kita akan menginisialisasi variabel P yang akan kita gunakan ya di program kita ya, yang merefer ke turtle kita ini ya. Kita buat P sama dengan turtle dot turtle. Turtle yang ini hurufnya kecil. Biasanya nama modul itu diawali dengan huruf kecil biasanya ya. Kemudian nama fungsi biasanya juga diawali dari huruf kecil. Nah, ini biasanya ini berarti fungsi ya. Kemudian kalau nama suatu konstruktor dari suatu objek itu biasanya huruf besar ya, seperti ini. Nah, turtle ini akan merefer ke suatu objek ya, objek turtle kita. Untuk mudahnya anggap saja T ini merefer ke objek turtle yang ada di tengah-tengah ini ya. Nah, screen ini layar ini akan bertindak sebagai kanvas, sedangkan turtle-nya ini akan bertindak sebagai pena nanti di sini ya. Nah, arah penanya penanya ini kan bisa bergerak nanti ya. Bisa entah itu ke atas, ke bawah, atau mungkin nanti penanya diangkat dari layar, kemudian bergerak ke posisi yang lain dan sebagainya. Nah, pena ini selalu menuju ke suatu arah tertentu ya, dan dia akan bergerak ke arah tersebut kecuali kalau kita ganti arahnya ya. Nah, keadaan pena ini ada dua ya. Ketika dia up berarti tidak ada garis yang digambar ketika dia bergerak. Ya. Kemudian ketika pena ini down berarti garis akan digambar ketika dia bergerak. Ya. Jadi seperti pena kita ya. Jadi kalau up itu berarti kita anggap pena kita kita angkat ya, kita angkat dari kertas ya misalkan. Kemudian kalau keadaannya down berarti pena itu berada di atas, tepat di atas menyentuh kertas kita ya. Jadi kalau pena kita gerakkan ke atas ke bawah ya, berarti ketika dia down akan ada garis yang digambar nanti di sini ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, sekarang kita akan membuat turtle-nya ini bergerak ya. Gerakannya itu ada 4 ya. Bisa itu forward, itu ke depan, bisa itu backward, berarti mundur, kemudian left, kemudian ke kiri ya, kemudian right itu kanan ya. Kiri kanannya itu kita anggap kepalanya di depan ini ya. Di depan ini berarti dia, kalau di sini berarti dia maju, kalau ke sini berarti dia backward ya, mundur, kalau ke sini berarti ke kiri ya, kalau ke sini berarti dia ke kanan ya. Mungkin ini karena tidak terlalu size-nya nggak kelihatan, sebentar size ya. Mungkin nggak kelihatan kalian. Nah ini ya, kita bisa mengubah turtle size kita di sini ya. Shape-nya bisa kita buat seperti ini. Ini dulu deh ya. P shape size 1,5,10 misalnya. Nggak terlalu bagus. Ini skala parameter-parameter ini, stretch line-nya, stretch width-nya, kemudian outline width-nya ya. Yang paling mudah mungkin langsung ini ya, pen size ini. Jadi saya edit close dulu deh. Mungkin ada baiknya kita tulis ini ke suatu file ya, biar nanti ada urutan-urutannya ya.
get screen tadi ya. Mungkin saya pakai Visual Studio Code aja deh. Oke, sudah lebih besar fontnya ya, harusnya. Dot T-nya besar ya. Kan kita ubah, saya kan coba ubah ini ukurannya ya. Ukuran dari turtle atau pen size kita tadi ya. Oh maaf, ini bukan ukurannya deh. Ini sepertinya shape size-nya mungkin kita jadi lebih besar. Shape size-nya sama semua. T.set shape size. Ini saya ubah di 3 kali mungkin ya. Jadi lebih besar. Mudah-mudahan nggak kelihatan kalau seperti ini ya. Oke, jadi shape size-nya secara default kita ubah jadi ini saja ya. Jadi tiga, tiga, tiga kali ya. Oh pintar dia udah ngasih. Ya, biasanya nggak pakai ini. Oke, sekarang ukuran tadi ya, kita kembali ke direction tadi ya, dan left tadi. Moving the turtle tadi ya. Dan kita coba T.right ya. Tapi ke sebelah kanan ya. 90. Kelihatan ke bawah dikit. Tapi dia seperti muter ya ke arah 90 tadi ya. Bentar, ini P-nya ada 2 nih. Kemudian kalau kita T left, balik aja ke arah sana. Kemudian kita coba ke forward. Maju sampai 100. Coba. Dia maju ya. Ini ada 2 ya P-nya. Sepertinya P-nya yang awal di sini ya. Ini ada 2 yang kita ketik. Ini sepertinya karena ada objeknya 2 jadi besar ya. Ya tidak.
Ini sepertinya turtle-nya ada dua ini, turtle yang di sini, kemudian turtle yang di bawah. Kita coba reset dulu. Oke. Kemudian .t.forward. Oh, bentar, ini tidak non-type sih. Oke, sudah ada ini. Yang kecil ini masih tetap ada di sini ya. Atau mungkin tempat di punya yang kalian mungkin agak beda ya. Ini sudah forward ada 100. Kemudian kalau kita backward, backward 100, 200 misalnya ya. Dia mundur ya. Jadi dia tetap arahnya ke sebelah ke depan sini ya. Ke arah kanan kalau kita ngeliat dari layar kita sebenarnya ya. Coba kita buat, kalau kita mau kembalikan dia ke posisi awal, kita bisa memanggil fungsi t.form ya. Ya balik lagi ke awal ya. Tapi bisa dilihat di sini eh, berkas garis yang sudah ada di sini itu tetap akan selalu ada di sini ya. Jadi bekas yang sudah kita gerakkan dari sejak awal itu akan selalu tetap ada di sini ya. Kalau saya jalankan lagi, nah, tetap ya. Jadi memang harus di reset gitu. Kalau mau ulang dari awal. Sekarang kita coba ke sebelah arah kanan, kita ubah deh ke kanan dulu, mengarah ke kanan. Dot. Dia menghadap ke sebelah kanan ya. Ke sebelah kanan di sini ya. Sebelah kanan kalau kita anggap awalnya dia kepala kita di sini ya. Jadi anggap kita mengarah ke sebelah sana, kemudian ke arah ke kanan kita itu adalah ke bawah ya kalau di sini. Kita kembali ke home lagi misalnya. Jadi kita sudah kembali ke home, kembali lagi ke posisi awal ya. Kemudian kalau kita kembali ke left ya. Jadi ini seperti hadap kiri, hadap kanan ya kalau di baris berbaris. Ya. Kemudian kita ke home lagi. Nah, sekarang kalau misalnya saya putar ya atau saya balik arah kanan, hadap kanan tapi sudutnya bukan 90 ya. Itu 100 atau 45 ya. Nah, 45 seperti ini jadinya. Kemudian dari yang arah posisi yang seperti ini, kalau saya mau maju, misalnya 100 pixel ya, atau misalnya lebih panjang 200 ya. Jadi seperti ini ya. Clear kayaknya bisa di clear. Ada fungsi clear juga ya. Kemudian dari arah sebelah sini kita misalnya p dot left misalnya ya. Dot left. Oh, right itu deh. Terus 35 misalnya. Nah, ya. 35 jadi seperti ini dia mengarahnya ya.
Kemudian kita forward lagi, berapa nih? Mungkin sampai 200 lah ya. 200 sampai di sini dia ya. Kemudian kalau mau kita buat ke home, bisa nggak? Juga menggambar ya sampai di sini. Ya. Tetap ada trailnya akan tetap digambar seperti ini. Misalkan saya buat jadi t.up. Ya. Oke. Kemudian saya misalkan forward dari sini ya. Forward misalnya 200 dari titik yang sekarang. Berarti ke depan di sini kalau forward ya. Bisa juga di sini kalau saya ketikkan up, kemudian saya panggil forward, tidak ada bekas atau trail yang garis yang digambar di sini. Ini seperti bisa kita anggap sebagai trail ya, atau jejak ya. Jejak dari pergerakan si turtle ini. Kante left misalnya ya. Left 90. Oke. Dot forward 150 misalnya. Akan naik ke atas di sini ya. Kemudian kalau saya t dot down ya, saya set lagi t dot down. Nah ini harusnya nanti ketika si turtle ini bergerak lagi, dia akan meninggalkan jejak ya. Misalkan dari titik yang sekarang, saya kembali ke titik awal ya, aku dengan memanggil play.com. Dia akan menggambar ya. Dan ingat ketika dia memanggil play.home, posisinya akan kembali ke awal ya. Jadi dia tidak mengikuti arah yang sebelumnya. Ya. Ini kita bisa mengecek apakah dia down atau up dengan menggunakan fungsi t.isDown. True ya, berarti kalau dia is down berarti dia sedang pada keadaan down ya. T.up misalnya. Nah, ini harusnya tidak, ketika kita panggil lagi t.isDown, dia akan bernilai false di sini ya. Nah, sekarang saya coba bergerak dia ke pindahkan dia ke backward, misalnya 200. Dia tidak akan meninggalkan jejak. Itu tadi beberapa pergerakan yang umum ya, yang bisa kita lakukan pada turtle tadi ya. Nah ini ada versi singkatnya, misalkan t.rt ya. T.rt itu singkatan dari t.right. Ya. Jadi kalau kita pernah panggil t.rt itu sama dengan memanggil t.right. Ya. Atau t.fd itu forward, t.lt itu left, t.bk itu backward. Nah ini sistem koordinat dari turtle kita. Ya. Jadi ketika di awal, kita panggil turtle-nya itu berada pada 0.0 di sini. Kemudian ketika kita bergerak maju misalnya, dia akan langsung mengarah ke sini ya, ke X positif. Ya. Ini rasanya sudah sering. Jadi ini memang mirip dengan yang kita gunakan pada matematik biasanya. Ya. Kalau di komputer grafik biasanya sudut titik 0,0-nya tidak di tengah biasanya ya. Kalau untuk yang komputer grafik ya. Kalau yang nanti tertarik mempelajari pemrograman game ya. Nah kalau untuk pemrograman game biasanya sistem koordinatnya biasanya di awal dari sini ya, titik 0,0 di sini. Biasanya seperti itu. Tapi mungkin ada konvensi yang lain. Jadi ini seperti konvensi saja. Ya. Nah konvensi atau perjanjian lah ya, perjanjian yang biasa digunakan di turtle itu biasanya seperti ini ya, titik 0,0-nya itu berada pada titik tengah layar ya, tadi itu layar. Ya.
Ini juga selain dari beberapa pergerakan yang tadi ya, bisa menggunakan left, right, forward, backward, kita juga bisa menggunakan fungsi goto ini. Jadi dari titik yang sekarang kita goto ke 100,100 misalnya. Jadi dari titik yang awal ini, misalnya kita berada pada 0,0 ya, kemudian kita goto ke 100, dia akan pergi langsung ke 100 ya, koordinat 100. Sekarang kita berada di mana? Nah, kita misalnya kan sekarang kita berada di sini ya. Sekarang saya mau pergi ke 100,100 misalnya. Ke koordinat 100,100. Ini berarti pada sumbu Y negatif harusnya di sini ya. Ini yang maaf X negatif ya. Ini X positif. Kalau ke atas itu Y positif, ke bawah itu Y negatif. Misalkan saya dari titik ini pergi ke 100,100 ya. Oke, coba kita cek dulu. Ini is down ya. Tapi is down false ya. Berarti kalau is down-nya false, kalau kita bergerak tidak akan meninggalkan jejak. Tidak akan bergerak. Nah, di sini 100,100 berarti. Kemudian kalau misalkan kita mau pindah ke 0,0, itu berarti ke home ya. Berarti ke titik ini ya. Sama dengan memanggil p.home ya. Nah, kembali ke sini ya. Kemudian kalau kita misalkan ingin pergi ke 200,0 misalnya, nggak bisa ya. Ini sama dengan t.forward ya. Atau misalkan kita mau ke yang negatif ya. Negatif berarti misalnya min 200,0 ya. Kemudian seperti ini ya. Tapi arahnya tetap seperti ini ya. Kalau kita mau mengubah arahnya, misalkan saya balik hadap kiri misalnya, hadap kiri 90 derajat ya. Seperti ini ya. Kemudian misalkan kita go to lagi nih, go to ke 0, min 300 misalnya. Dia bergerak ke sini. Nah, ini berarti ini titiknya 0, min 300 ya. Jadi ini bisa kita gabungkan, misalkan saya mau forward nih, forward 500 ya. Berarti dari titik yang ini dia akan maju 500, sebanyak 500 pixel ya. Nah, kalau kita mau membuat ini jadi ada garisnya, saya tinggal pakai down aja, t dot down. Jadi t dot is down, true harusnya di sini ya. Nah, jadi kalau kita bergerak, kita menggerak-gerakkan si partonya pada keadaan seperti ini. Bentar, misalnya dari sini mau kemana kita ya? Mau ke titik ini lah ya, mau ke kuadran berapa? Ke kuadran 3 ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Go to, berarti X-nya negatif ya. Misalnya min 200, kemudian Y-nya juga negatif ya. Y-nya misalkan min 200, 250 ya. Enggak, ya beda dikit. Akan bergerak seperti ini ya. Kalau yang ingin membuat gambar berdasarkan XY, ini sebenarnya lebih sederhana kalau yang ini, yang 200, kalau kita menggunakan GoTo. Kalau kita menggerakkannya berdasarkan posisi relatif, nah itu lebih enak kalau kita menggunakan forward, backward, left, dan sebagainya. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Nah sekarang kalian silakan coba membuat gambar segitiga dan persegi panjang. Ya. Terserah mau menggunakan GoTo, menggunakan direction juga boleh ya. Ada yang mau mencoba?
exit dulu ya, atau saya coba clear dulu ya. Kalau ada fungsi clear, kalau clear berarti gambar garis-garisnya hilang ya, tapi posisi faktornya tetap seperti ini. Mungkin sebelum itu kita coba eh, eksplorasi lagi deh. Oh ini udah ada nih gambar segi. Kemudian ada beberapa eh, bentuk yang sudah ada fungsinya ya. Misalkan menggambar circle. Circle 60 misalnya. Ada pertanyaan langsung dipotong aja ya. Ini sepertinya jari-jari gitu, jari-jari. Jadi dari sini dia akan menggambar circle dengan ini entah jari-jari entah eh, diameter ada dua ya kemungkinan. Oh ini radius berarti kalau kita baca di sini. With given radius. Jadi coba t dot circle 50. Itu lambatnya tuh. Tadi agak tadi dia. Kemudian apa kita coba lagi t dot circle 100 ya misalnya. Kalau negatif bisa nggak ya? Kalau saya buat negatif. Oh, kalau negatif lawanan ya. Yaitu circle tadi ya. Oh, selain dari circle kita juga bisa menggambar dot sini ya. Dot itu berarti circle yang di dalamnya diberikan warna, ya, diisi warna tertentu. Ya. T dot gambar. Oke, kita mungkin kita pindah dulu ya. Dari sini kita pindah dulu T dot is down. Tunggu ya. Jadi T dot up dulu. Kemudian T dot go to. Mana lagi kita gambar? Kita ke kuadran 1 ya. Kuadran 1 berarti 100,100. Ini saya up dulu supaya dari perpindahan dari kuadran 3 ke kuadran 1 tidak ada garis ya. Oke. Mungkin geser lagi nih. 200 mungkin. Nah, dari sini kita bisa gambar T dot dot misalnya ya. T dot down dulu nih. T dot dot misalnya 10. Ini kecil berarti ya dotnya. Oh, titiknya nggak kelihatan. Karena coba lebih besar lagi berarti misalnya 100, 150. Kalau dotnya nggak kelihatan ya. Itu clear aja deh. T dot dot lagi yang kecil aja mungkin ya, dengan terlalu besar deh. 30 gitu ya. Kemudian T dot dot min 30. Oh kalau yang dot nggak bisa ini, tidak bisa minus ya. Beda dengan circle. Kalau circle misalkan T dot circle min 100 misalnya. T 100 ini tadi ya. Nah, sekarang kita akan coba mengganti warna ya. Mengganti warna, misalkan kita mau ganti warna dari backgroundnya ya. Background yang biasanya kan putih kalau di sini ya. Sekarang kita coba Parto. Kalau di sini kita langsung menggunakan modul
memanggil modul particle.bg_color. Jadi bg_color ini singkatan dari background color. Background color blue misalnya. Oke, berubah ya. Jadi tapi warna yang lainnya nggak terlalu kelihatan. Harusnya nanti warna penanya juga kita ubah ya. Oke, bg_color gray. Oke, ini gray ya warnanya. bg_color pink. Ini punya pink ya. Warna lain mungkin cyan, ocean dan juga kenal. Dan kita juga kenal warna lain. Green, green juga. Argumen yang kita gunakan di sini seperti blue, gray, dan sebagainya, itu harusnya ini adalah warna yang umum biasa digunakan. Ya. Kalau warna yang lain mungkin tidak cocok. Ya. Misalkan warna yang nggak penting deh ya. White harusnya. Ini kita kembalikan lagi ke background-nya berwarna putih. Ya. Itu tadi untuk warna layarnya, ya warna background-nya, kemudian warna penanya juga bisa kita ganti. Tapi sebelum itu kita ganti, misalkan kita juga bisa ganti screen title-nya ya. Di sini bisa kita lihat screen title-nya ada di sini ya. Python Turtle Graphics ya. Misalkan kita mau mengganti, kita gunakan turtle.title. Bentar, ini nggak berubah ya. Turtle.title. Mungkin ini harus dipanggil sebelumnya ya. Sebelumnya di atasnya. Sebelum memanggil, menggambar, dan sebagainya. Berarti yang title ini kayaknya tidak bisa langsung diubah ya. Kalau di Python saya ya. Coba kita ubah dulu. Ini saya close dulu ya. Kita close itu bisa dengan langsung exit ya. Kalau kita exit, dia akan langsung close. Mungkin harus di setnya di awal ya. Ke dot title. Ingat di sini title-nya T-nya kecil kalau di sini ya. Kita run lagi. Oke, ini baru berubah ya judulnya ya. Ini belajar title tadi ya. Ini tadi mengubah ukuran turtle-nya. Kemudian ini mengubah ukuran penanya ya. Penanya itu seperti ukuran trailnya ini ya. Misalkan kita coba t.pen size. Ini satu ukuran pen size-nya ya. Kalau kita tidak berikan dia input, dia akan mengembalikan nilai ya. Kalau kita set pen size yang misalnya 5 misalnya ya. Kemudian kita coba gerak t dot forward 200 misalnya. Ini lebih tebal ya. Seperti ini. Kalau misalkan t dot left 90. Kemudian t dot pen size 10 ya. Ini harusnya lebih tebal lagi ya. Ini lebih tebal ya. Kemudian coba t dot left lagi 90 derajat.
Tadi kita lihat di sini T dot ada warna tadi di sini pen pen color kalau di sini kita coba ganti jadi warna merah misalnya. T dot forward 200. Ini bisa berubah warnanya ya. Meskipun warna turtle-nya tetap warna hitam sih ya. Warna turtle-nya tetap warna hitam. Tapi warna trailnya atau warna penanya itu berwarna merah sekarang. Kita bisa ubah juga, coba warnanya di tengah jalan bisa kita ubah ya, jadi warnanya green misalnya. Kemudian kita coba forward lagi 200 ya. Dan warna seperti ini ya. Kalau kita ubah aja menjadi default, misalnya pen size-nya misalkan 1 ya, ini defaultnya ya. Kemudian kita kembali ke home ya, ke .home. Jadi seperti ini ya. Ini yang defaultnya, warna tipis sekali ya, tapi warna hijau, tetap warna hijau ya. Itu mengubah warna dari penanya ya. Nah ini ada fill color dan sebagainya ya. Oh, ini warna, kalau ini warna eh, warna turtle-nya ya, warna turtle-nya bisa kita ubah menggunakan t.fill color. Fill color ini berarti warna turtle-nya ya, bukan warna trail-nya, ya. Bukan warna garisnya. Nah, ini berarti warna merah. Kalau fill color misalnya jadi warna biru juga bisa ya. Website pen color. Kalau ini untuk ada juga fungsi t dot metode kalau di sini sebenarnya t dot color green red itu mengganti ini ya, mengganti warna dan mengganti trailnya. First color for the pen ya, second color for the fill di sini ya. Nah, di sini juga bisa kita membuat fill. Jadi dari suatu garis ya, beberapa trail atau beberapa jejak dari turtle itu kita bisa buat jadi fill seperti ini ya. Awalnya misalkan di sini ya, dia menggambar segitiga, kemudian di dalam segitiga itu diisi berwarna hitam misalnya ya. Kalau di sini berarti kita coba dulu deh, sesuaikan dengan contohnya. Kalau di sini mungkin warnanya jadi beda ya. Begin fill t.fd forward 100 ini ya. Dan T200, oh sorry 120, FD 100, T.LT 120, T.FD 100, T.NC. Ini rasanya warnanya nanti jadi warna hijau mungkin. Oh warna biru terakhir ya. Kalau kalau terakhir warna biru ini ya. Kalau saya coba pen size-nya 10 misalnya. Oh, warna penanya tetap warna hijau, tapi warna untuk fill-nya itu
warna biru kok di sini ya. Sama dengan warna si turtle berarti ya. Ini tahunya dari mana? Kita tahunya dari dokumentasi atau kita mencoba-coba ya. Nah, ini kita juga bisa mengganti warna bentuk turtle-nya ya. Untuk turtle-nya bisa kita buat jadi bentuk seperti turtle, uh, uh, arrow ini ya. Kemudian bisa juga jadi circle. Yang sekarang kalau salah namanya arrow. Arrow. Kita coba ubah jadi t dot shape. Oh, nah ini ya, ini jadi kayak warna seperti kura-kura ya. Cuma kadang kalau beberapa kasus mungkin agak terganggu ya kalau dengan bentuknya seperti ini. Shape-nya bisa apa aja ya? Bisa arrow, bisa circle, oh ini bisa square, arrow, circle, turtle, triangle, klasik ya. Oh ini klasik kayaknya yang barusan ini. Yang defaultnya kayaknya klasik ya. Coba jadi arrow. Nah, kalau arrow ini beda ya. Kalau klasik yang default. Ya. Nah, ini klasik ya. Kalau circle jadi seperti ini ya. Cuman kalau kita gunakan circle kita nggak tahu arahnya seperti apa ya. Jadi left, right-nya kita tidak bisa, nggak kesulitan nanti membedakannya. Oh, partel aja deh. Ini ada speed-nya seperti pergerakannya ini ya. Kalau speed-nya 1, berarti ini default-nya ya. Ini kalau seandainya kita diperlukan kalau kita ingin menggambarnya, ada banyak yang kita gambar ya. Nah ini pada keadaan saat seperti itu, mungkin kita ingin mengganti kecepatan si turtle ini menggambar ya. Ini tadi ada pen color sudah kita coba, fill color juga, speed-nya mungkin silakan dicoba nanti di sini ya. Ini circle juga bisa ya, juga bisa kita coba. Untuk membuat pengaturan pena ini juga bisa seperti ini ya. Jadi pennya kita buat misalkan color pen untuk garisnya itu berwarna purple ya, ungu, kemudian fill colornya warna orange, pen size-nya atau ketebalan si penanya itu 10, kecepatan menggambarnya 9 ya. Coba aja. Begin fill ini tadi ya, membuat uh, bentuk yang di dalamnya diisi warna ya. Kita lihat sekarang ya di sini ya. Oh ini warna, bisa dilihat di sini warna turtle-nya juga berubah ya. Wah ini kelewatan gambar. Yang ini kan diisi dengan warna yang sama dengan warna turtle ya. Warna orange kalau di sini. Ini kita pen up dan pen down ini sudah kita coba tadi ya, pen up dan pen down. Kalau undoing change bisa kita gunakan undo di sini. Undo the last command you run ya. Berarti terakhir misalkan kalau saya undo, saya undo yang terjadi kok. Ini tidak terjadi apa-apa kalau di sini ya, karena di fill kayaknya. Oh, kalau saya undo dia kembali lagi ke sini si turtle-nya ya. Oh, undo lagi warna kembali ke ini, ke warna misalnya warna biru kalau di sini ya.
Ini tadi clear juga bisa tadi. T.clear berarti menghilangkan semua ya. Kita clear dulu. Atau reset juga bisa tadi. Restore to default parameter. Ya. Kalau misalkan T.reset. Kembali lagi ke sini dulu. Tapi turtle-nya masih tetap warna ini. Masih bentuknya masih seperti bentuk turtle kalau di sini. Shape size 222. Oke, jadi bentuk turtle. T.fill color ya. Misalnya warna merah deh. T.forward 200. Oke, T.pen size misalnya 5. T.pen color black. Yang kita ubah jadi yang misalnya kita gambar circle yang bentuk gambar yang sederhana 150 misalnya. T.speed speednya 3 ya. Kalau speednya kita buat jadi 1, kita gambar circle lagi. T.undo aja. Kita sekarang coba speednya 1 ya. Terus kita gambar circle lagi. Kurang. Ini lebih lambat ya kalau dia gambar. Ini karena kecepatannya sudah minimum. Kalau kita buat speednya misalkan jadi 5, kita gambar circle-nya yang minus ya. Undo. Speednya misalkan 10. Jangan cepat. Hanya definisi yang start ini seperti apa ya? Seperti jejak ya, apa seperti chartnya ya. Setiap kali movement kita akan ter, ter, tertanam di sini. Ada tandanya. Kalau tidak dia kan kalau kita forward, misalkan di sini forwardnya ada 2 kali. Ya. Kalau kita tidak gunakan stamp, tanda ini tengahnya tidak akan muncul. Ya. Ini biasa mungkin berguna nanti kalau kita ingin melihat jejak dari si faktor kita itu berada pada titik mana saja ya ketika kita melakukan atau menggambar suatu uh, bentuk ya atau melakukan suatu animasi di sini. Ya. Ini cloning, ini seperti membuat apa ya kage bunshin ya kalau di Naruto. Ya. Jadi yang membuat ada 2 turtle, lebih dari 1 turtle pada uh, screen kita. Kalau di sini kita buat jadi t.clone. Seperti membuat copy kalau di sini. T.pen up deh. Sekarang sini coba kita up.
Oke, dot go to misalkan ke 100,100. Ini ada dua ya. Sekarang C-nya saya ubah, coba ganti warna. Jadi warna biru kali ya. Nah, ini ada dua seperti itu. Sekarang yang C ini kita buat juga, dia membuat satu circle juga. Oh, ini tidak ada gambarnya karena dia masih down ya. Masih up, so. It's down, masih false ya. Sekarang kita coba dia dibuat dari down. Ini dot down, baru kita buat circle lagi. Itu ya. Itu contoh dari membuat copy atau clone ya. Nah, di sini juga kita bisa mengaplikasikan loop dan conditional statement ya. Biasanya loop ini digunakan untuk membuat gambar yang ada pola. Kalau tadi kan misalkan kita buat seperti ini kan ada polanya sebenarnya ya. Ya, kita create dulu deh. Kayaknya dari sini ke bawah ini harusnya uh, sudah ada ya, yang sudah dari kita pelajari. Nah, ini misalkan while dia membuat circle ya, circle-nya berarti berubah-ubah ya, jari-jarinya dari yang awalnya 10, kemudian setiap kali loop itu jari-jarinya bertambah 10 ya, seperti ini. Saya keluar dulu deh, biar mudah ya. Oke, ada variabel misalnya 10 ya. Bentar, ini ada software update. N kecil sama dengan 40 ya. T dot circle N misalnya. Kemudian kita update N ya. N sama dengan N tambah 5. Oke, ini karena run tadi atau belum run. Oke, baru muncul. N sama dengan 10. Ini berapa kali loop ini? 1, 2, 3, ada sekitar 8 atau 7 mungkin ya. Jadi setiap kali dia satu kali loop, N-nya ini akan bertambah sampai bertambah 5 pixel. Oke, bisa diikuti sampai di sini ya. Nah, di sini bisa kita juga aplikasikan for loop dan sebagainya ya. Yang sudah kalian pelajari eh, beberapa minggu yang lalu ya. Bisa juga kita gabungkan dengan input seperti ini ya. Nah, ini dari project ini buat main game ini sebenarnya. Go to, ini silakan dicoba ini. Jadi berarti ada menggunakan clone. Ini menarik ini.
lagi dinambah terus. Oh, jadi kayak apa? Eh, lomba ini ya, lomba siapa yang dapat lebih pertama masuk ke sini ya. Ini silakan, kalau tertarik silakan ini dibuat di kodenya ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya coba stop dulu ya. Mungkin sebagai latihan ya, silakan nanti dicoba membuat eh, segi 3, segi 4, dan segi 5 ya. Pak, saya mau nanya, boleh share Ya, screen, silakan. Pak? Ya, silakan. Buat latihan aja ya. Tapi nggak masuk ujian ini kok. Ini Pak, tadi saya coba kayak gini dia Pak, tidak muncul-muncul gitu. Saya juga bingung kenapa. Nah, Belum di oke, kasih baru muncul. Get screen nggak muncul di sana ya? nih, Oh, karena itu langsung jalan terus langsung berhenti dia itu. iya, Jadi kalau mau ini ya di VS Code. VS Code ya. Kayaknya VS Code langsung berhenti dia. Kalau buka bisa buka ininya nggak? Eh, buka konsolnya bisa nggak di sini? Buka Pythonnya aja. Coba lihat dulu. Caranya gimana ya Pak? Terminalnya bisa digedein. Coba Hansen bisa kode terminal berarti sebelah sini ya, sebelah kanan ya. Coba kodenya di Pythonnya dijalanin atau ketik Python aja deh di terminal. Ini kan terminal ya. Di bawahnya kan ada itu tuh, ada template dan sebagainya. Nah, di bawah itu coba klik aja di bawahnya. Kan ada kursor di bawahnya tuh. Klik. Yang bawah Hansen di bawah. Hansen masih terminal ini. masih ya. Paling bawah deh kayaknya. Di terminalnya diklik aja. Yang mana Pak? Sekarang kursornya ada di bawah deh, itu di bawah kiri. Nah, oh ya boleh jadi. Coba ketik Python di situ. Bukannya itu sorry. Sekarang udah di atas ya, di template itu di escape aja dulu, di escape. Ya, ketik escape aja. Nah itu kan ada klik ya, ada kursornya udah aktif kan ya di terminal itu. Nah, ketik Python. Gini Pak. Python ya, enter, bisa nggak? Kalau Python aja jalan nggak? Python kayaknya nggak kenal gitu. Oh, Pythonnya nggak ada ya. Nah, sekarang coba import turtle ketik atau di sini aja deh. Import turtle ketik aja di sini berarti. Di sini. Ya, import turtle, enter, terus taruh S dulu deh. Kayaknya S sama dengan turtle.get script deh. Kayaknya sama aja sih, tapi nggak apa-apa. Coba aja. Get script. Enter. Muncul nggak? Kayaknya muncul deh ke sebelah. Di sebelah zoom, di sebelah linknya zoom. Muncul ya? Oh, di sini nggak kelihatan. Nah, di situ nanti kode-kodenya ketik di sini aja gitu. Kayaknya kalau di VS Code dia sebenarnya muncul, tapi langsung Pythonnya langsung di close gitu. Jadi dia langsung berhenti. Berarti kalau main taruh-taruh ini emang di terminal ya Pak? Biasanya ya di terminal biasanya sih. Kalau mau itu kayaknya ada ini deh, ada Pythonnya harus tunggu wait dulu ya.
kalau mau apa, kalau mau interaksi lebih lanjut gitu. Jadi di scriptnya itu ditambahkan wait for input biasanya mungkin. Wait for Oke Pak, makasih ya Pak. pakai input aja kayaknya di bawahnya tuh pakai minta input. Jadi si apa si kursornya si turtle-nya itu akan berhenti jalan kalau ada input dari user. Input apa input fungsi input yang biasa kita pakai untuk meminta input dari user gitu. Kalau mau Oh, ditambahkan itu di habis turtle.screen coba aja kalau mau coba sih Hansen penting kita coba aja lah ya biar enggak ini biar saya juga ya Pak, tahu. gimana? Di bawah turtle.getScreen itu coba tambahin ini input deh. Di editornya, di editor. Ini kan di terminal. Nah, di sini bisa Hansen keluar aja deh, exit aja deh. Exit. Di terminal yang ini exit aja dulu. Exit. Diketik di sini kan ada itu tuh di bawah turtle.getScreen itu kan ada kursor tuh, kursor ketik-ketik di sini. Ya. Nah, iya di sini ketik exit dulu deh. Oh, Ketik aja exit dulu. Biar keluar dulu. Exitnya tanda pakai buka kurung tutup kurung. Hansen pakai Python, pakai Anaconda atau pakai yang ini? Bukan saya kayak pakai. gitu. Bukan kayak gitu Hansen, exitnya ini. Kan ada itu tuh, use exit, buka kurung, tutup kurung. Atau tekan Ctrl Z atau itu, exit. Dari exit aja, gak usah pakai use. Exit, buka kurung, tutup kurung. Oh, Exit, buka kurung, tutup kurung. udah. Mungkin yang lain agak sulit ya, karena saya biasanya pakai terminal. Biasanya. Ketik aja di situ exit aja, biar keluar. Atau di close terminal juga bisa sih kayak ini. Ini udah Pak. Gini. Kayaknya belum deh. Di sini deh. Oh, nggak punya. Enter. Enter aja. Nah, itu udah keluar. Coba sekarang di turtle-nya itu, di sini, di tugas.py kan ada ini, tugas S itu, di filenya, yang di tengah, editor, nah di editor, ditambahin aja kode di bawahnya. Nah, itu misalnya apa ya? Misalkan input sama, ketik aja coba input gitu. Input juga kurung tutup kurung gitu. Misalkan S sama dengan input gitu ya. Biasa yang kalau kita kan biasanya menggunakan fungsi input untuk mendapatkan input dari user kan ya. Iya. Coba ketik aja input di sana di baris ketiga. Ini udah Pak. Oh, di saya nge-lag berarti ya, sorry. Di saya nge-lag ya, sorry. Tampilan di saya nggak kelihatan. Oh, Bentar ya. Oh ya udah, coba jalan sekarang. run. Ya coba run, bisa nggak? Haha, bisa Pak. Oh bisa ya. Jadi tambahin aja input di bawah ya, kayaknya. Kalau mau itu. Oh, gitu. Cuma nanti nggak bisa, kalau yang mau seperti ngikutin yang seperti saya tadi, harus tetap lewat terminal sih, kalau mau nyoba ya sebenarnya. Oh, iya Pak. Atau ditambahkan, jadi yang input di bawah itu selalu di baris paling akhir ya. Kalau mau, itu triknya sih, trik supaya patternnya tidak langsung close gitu. Itu ya. Oke Pak, makasih ya Yang Pak. ya, yang lain juga silakan dicobain kayak tadi ya. Kalau mau yang ngikutin seperti yang saya lakukan barusan itu harus lewat terminal sih. Tadi bisa gunakan seperti yang dicontohkan sama Hanson tadi. Oke, sekarang coba latihan ya, latihan buat segitiga, buat apa? Buat segi panjang, kemudian buat segi lima sampai jadi segi lima. Ya. Kalau yang sudah, tolong eh, bisa silakan share screen ya. Saya ke belakang sebentar ya, saya tinggal sebentar ya.
Ada yang mau mencoba? Sepertinya tadi sama dengan Hansen tadi ya, ternyata. Size-nya kalau bisa. Variable are undefined. Oh, ada error. Bentar, ini dia memanggil dari Phoenix Project Python-nya. Ini contoh kalau kita mau menggambar segitiga ya. Jadi maju 100, kemudian ke arah, kita muter ke arah 150, 120 ya. Nah, ini. Jadi maju ke arah 150, maju sepanjang L gitu ya. Panjangnya L-nya misalnya 150 gitu ya. Di panjang sisinya, kemudian pensasinya saya ganti misalnya dari 5, forward, kemudian dia mengarah ke left 120, forward L, dia maju lagi 150, kemudian di arah situ dia ke 120 lagi, kemudian forward L sebanyak 150 juga ya. Kalau ini right juga bisa harusnya ya.
Terus speednya saya coba deh speednya, dot speed mungkin 1 ya, biar nggak lebih lama nih. Jadi perhatikan tadi kalau saya tadi ada fungsi input di bagian akhir ya. Nah ini untuk mencegah supaya si partel mencegah supaya Python-nya itu berhenti ya. Kalau input ini tidak ada, dia akan langsung berhenti ya, si Python-nya. Kalau input ini kita masukkan di sini, berarti dia akan menunggu input dari user dulu, baru dia akan berhenti ya. Ini istilahnya ini blocking, blocking input ya. Untuk mencegah supaya dia stop di sini ya. Orang yang debug lagi, udah lama ya. 120 ya. Kemudian di sini ngarah ke 120 lagi, kemudian pas sampai di sini ya. Tapi kayaknya ini nggak pas 120 ya. Ada apa pas di sini ya 120 mungkin ya. Mungkin karena kurang teliti aja ya. Di partelnya ya. Kalau kita mau mengubah panjang sisinya, misalkan jadi 200 juga mudah ya. Tinggal ganti variabel ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini berulang ya. Statementnya berulang sehingga ini bisa kita ubah menjadi dalam bentuk loop ya. Kalau ini saya ganti jadi write, nggak bisa juga sebenarnya. Ketika pertama kali kuliah pemrograman di ITB atau di TPB ya, kita juga belajarnya kalau yang di teknik fisika ya, itu juga belajarnya yang seperti ini, menggambar garis. Jadi mempelajari konsep-konsep pemrograman seperti pengulangan, if ya, dan sebagainya itu diaplikasikannya dengan menggunakan program yang mirip dengan Pascal ini ya. Jadi menggambar seperti menggambar segitiga, menggambar segi empat dan sebagainya itu dengan menggunakan Pascal ini. Saya stop dulu. Terus segitiga tadi ya. Kalau segi lima juga bisa harusnya ya. Sekarang ini saya coba dulu. Segi empat. Ya. Kalau segi empat gimana? Mungkin ini jadi arah 90 mungkin ya. Tapi ini dia menggunakan pakai right ya. Tidak menggunakan left. Ini kurangnya satu lagi harusnya ini ke arah right 90, hadap right 90, kemudian maju sepanjang L juga ya. Jadi ini masih kurang satu statement lagi. Stop, saya coba ulang lagi. Ini juga bisa kalian gunakan menggunakan left ya kalau arah left. Ini pas nggak ya? Oh, karena dia mungkin ada yang nggak pas. Ya. Nah, dia pixelnya mungkin tidak pas benar-benar di 90 ya. Jadi ada kesalahan ketika si turtle ini bergerak. Ini segi 4 ya. Mungkin kalau setelah itu mungkin supaya ini tidak menghalangi, ya kita pergi aja dulu kali. T dot up, kemudian T dot go to, misalkan kita pindah ke sini aja, pindah ke kuadran kedua misalnya, go to 50. 50,50. Ini menghalangi ini sini.
Udah pindah ke sini ya, supaya tidak terlalu, mungkin pas ya di sini ya, sekitar bila dia kembali pada titiknya ya, titik di 0,0. Nah sekarang kalau segi 5 gimana? Ini tanpa ini ya, tanpa menggunakan uh, for loop ya, ini kan bisa menggunakan for loop ini sebenarnya ya. Forward, right, forward, right, forward, right ya. Atau ini deh, ini forward dulu, dan ini diulangi 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Sorry. Forward, 1, 2, ini 1 kali, ini 2 kali, berapa kali? Jadi 2 kali di sini. Sorry, ini kan segi 4. 90-nya ada 1, 2, 3 ya. Ini mungkin ada 3 kali pengulangan kalau di sini ya. Kita asumsikan juga forwardnya sudah ada di sini ya. Nah sekarang kalau segi 5 gimana? Kayaknya sih si sudutnya yang diganti ya. Sudutnya yang tadinya itu 90, kalau dibagi 5 berarti 360 bagi 5 ya. Sudut 5 misalnya. Bisa pakai peta, saya sudut aja deh. Nah, kalau gini cukup ya. Ups, ini kok JL ya? Sorry, sorry. Ini harusnya bukan JL. Oh, belum, tinggal 1 lagi di sini ya, kurang ya. Sepertinya sih eh, harus ngadap sini lagi ya. Waktu sudut sini lagi, kemudian baru forward ya. Ya udah sini ya. Itu kalau kita dia menghadapnya ke right ya. Jadi kalau rightnya kita ubah jadi left, juga bisa ya. Hmm, ini juga bisa kita gunakan for kalau di sini ya. For in range berapa? 4 mungkin ya. Seperti ini. Buat karena ini. Oke, kayaknya benar ya. Nah, ini bisa kita
kembangkan juga ya, untuk misalkan kalau segi 6 dan seterusnya ya. Kalau mau juga kita bisa gabungkan dengan warna misalnya ya. Blue, green, ada 4 baut warna misalnya. Jadi setiap kali dia membuat garis, garisnya akan berubah warna yang sesuai dengan warna yang ada di sini. Tapi cuma sampai 4 warnanya di sini. Warna yang pertama itu biasanya akan tetap sama warna hitam kalau di sini. Jadi ini banyak sekali possibility yang bisa kita buat dengan turtle ini. Kalian bisa lihat di contoh file PDF yang sudah saya berikan itu ada banyak ya beberapa kode Python yang bisa digunakan untuk membuat grafik 2 dimensi yang bermacam-macam bentuknya. Mungkin ya kalau ada challenge ini kalian bisa disuruh minta untuk membuat grafik sinusoidal ya di sini dengan menggunakan turtle. Tugas besar saya ketika TPB mirip seperti itu ya. Jadi membuat grafik dengan menggunakan grafik 2D sederhana ya, tanpa menggunakan pustaka Matplotlib misalnya. Ya. Tapi kalau zaman sekarang untuk membuat plot dengan menggunakan Python sudah sangat mudah sekali. Ya. Saya coba copy deh ke sini ya. Ke chat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini nggak masuk ujian harusnya ya, cuma untuk sekedar kalian tahu saja ya. Di beberapa universitas mungkin pengenalan pengenalan pemrograman ini menggunakan Turtle mungkin. Ada pertanyaan nggak? Kodenya sudah saya berikan di chat ya, kalau mau yang tertarik. Ini bisa kalian ubah-ubah juga, misalkan kalau ingin mengubah si segi rimanya itu di bagian sini ya, di bagian atas seperti ini. Jadi kalau kasusnya seperti itu, kita buat jadi left sebelah kiri ya. Kalau ini kan leftnya ke kanan ya. Stop share dulu. Ya, ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dicoba ya. Pak, Ya, silahkan. mau nanya tapi tentang tugas besar, Pak. Ya, silahkan. Mau nanya kalau pengumpulan tugas besar itu masih minggu depan ya, Pak? Ya, harusnya sih. Jadi kayak minggu ini nggak ada harus ngumpulin apa-apa, Pak? Minggu ini kalian konsen ke ujian aja dulu ya. Kan ujian Sabtu ini kan ya. Kalau pengumpulan ini sih, kalau saya sih aman, oke-oke aja ya, nggak usah bisa dimintain kok. Kalian seandainya minggu ini nggak bisa minta minggu depan. Kayaknya minggu depan aja deh kalau saya. Oh, jadi kayak video PPT gituan minggu depan aja ya, Pak? Ya. Oke, makasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau kuisnya bisa ya? Pak, permisi izin bertanya juga mengenai tugas besar. Iya, Pak. Ini Apa? saya izin bertanya. Ya. Nah, Pak, itu Pak, saya izin bertanya yang tugas besar ini kalau saya ada yang ingin ditanyakan itu kan mungkin butuh diskusi dengan Pak Fajar atau Pak Fakiza, bagaimana ya Pak?
Karena ada Oh, beberapa silakan bagian aja yang sih. saya bingung gitu, Pak. Asli, Nomor HP saya nggak ada, nggak ada. Kalau tahun kenapa? lalu tuh sebenarnya kalian dibantu ini sih, ada bantuan Oh, asisten ya kalau semester lalu ya. Tapi karena mungkin tahun ini semuanya serba terlambat juga nggak apa-apa ya. Jadi silakan aja kalau mau nanya ya. Lebih cepat sih lewat WA ya. Kalau di MS Team rasanya agak lambat sih. Atau di email juga bisa. Kalau kalian saya biasanya lebih mudah, lebih sering ngecek email daripada eh, ngecek MS Teams ya. Saya kasih aja emailnya ya, di Gmail ya. oh, Kalau Pak iya, Fasilnya Pak. silakan browsing. Oh, iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Udah ada di email ya, apa di chat sorry, email saya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini ya.